Shalom Tiberias. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, di pagi hari ini sama-sama kita mau datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan Tuhan, kita mau persembahkan nyanyian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, berkatnya, kasihnya bagi setiap kita. Yang percaya kasihnya Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Di pagi hari ini kita mau datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, oleh karena anugerah, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Bahkan rahmat-Mu Tuhan Yesus selalu baru setiap harinya bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih buat nafas kehidupan, kesempatan yang indah yang masih Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami. Namun kami percaya semua karena kasihnya Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan Yesus begitu besar bagi setiap kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa. Agar kiranya setiap nyanyian, setiap pujian yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus boleh sungguh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Di tempat ini biarlah Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang selalu kami tinggikan. Di pagi hari Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan gereja Tiberias ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kepala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami percaya Tuhan Yesus yang selalu sertai, Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Yang mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Tutup mata kita umat Tuhan. Lihat kasihnya Tuhan, lihat kebaikannya Tuhan Yesus yang tiada duanya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik buat kami. Sungguh tiada lagi kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat. Belum pernah ada kasih di dunia
dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubah, sanggup mengubah hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Panggil namanya Yesus. Naikkan kekaguman kita sama Tuhan Yesus. Yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih lagi sama-sama dari hati kita katakan, yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan pagi hari ini bawa syukur-Mu sama-sama dari hati kita. Yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sadari sampai kini kami akui dalam hidup kami Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas kami. Kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami mau katakan kasih-Mu besar buat kami Tuhan Yesus. Kami mau katakan kasih-Mu tiada duanya. Setiap kami terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau angkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tutup mata kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dari hati kami mau naikkan kekaguman kami sama Tuhan Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih lagi sama-sama. Sambil angkat tangan kita pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Dari hati-Mu, kasih-Mu ini yang kami sadari sampai dengan saat ini. Amin. Sampai kini kami akui kasih-Mu dan duanya. Kasih
kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dari hatimu, katakan Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Buat Tuhan Yesus, mari berterima kasih buat kasih-Nya Tuhan. Mari mengucap syukur buat penyertaan-Nya yang terima kasih Yesus. Syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk cintanya Tuhan yang begitu besar buat setiap kami, untuk kasih-Mu yang tiada duanya bagi setiap kami, untuk pengorbananmu yang sempurna memerdekakan setiap kami Bapa. Mari lebih lagi umat Tuhan angkat tinggi tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus dari hatimu sama-sama. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya. Mari lebih lagi sambil tutup matamu sama-sama umat Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hatimu. Katakan di hadapan Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, kami mau akui dalam hidup kami, kasih-Mu besar tiada duanya bagi kami. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Di atas kepala kita kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang kasih-Nya besar, kasih-Nya melimpah, luar biasa tiada duanya bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Nya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan Yesus yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini lebih lagi sukacita dari sorga Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Sebab di pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap datang memuji nama Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu saudara dengan salam kasih senyum yang terbaik pagi hari ini. Kita saling mengasihi, saling memberkati. Mari kita pujian, kita bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita mengucap syukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Berdiri atas
selamanya. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersama-sama bersuka cita karena Tuhan selalu baik dan Dia pasti memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus yang terus memberkati kita. Puji Tuhan, sama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Penyebab seseorang menjadi tawar hati adalah karena pikiran yang kacau, pikiran yang berat, juga keadaan sukar atau masalah, atau karena keinginan yang tidak tercapai misalnya. Juga bisa jadi dari kuasa gelap atau setan. Tawar hati itu adalah kecewa, putus asa, kecut hati. Jaga diri kita dari tawar hati. Karena tawar hati itu akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk atasi tawar hati itu ya? Kita berpikir menurut firman Tuhan. Pikiran kita menentukan, pola pikir kita menentukan. Kalau kita berpikir baik, baiklah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini, baiklah. Tapi kalau kita berpikir negatif, negatiflah semua. Jadi kita harus berpikir menurut firman Tuhan. Dan kita belajar menerima keadaan dengan senang hati. Ya, artinya sukacita, artinya kita berserah, kita ikhlas ya. Kita menerima. Kalau keadaan baik ya semuanya senang ya. Tapi kalau keadaan yang tidak baik atau keadaan sukar ya, itulah yang harus kita atasi karena kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Jadi kita belajar menerima semua keadaan dengan senang hati atau ikhlas. Selalu siap hidup bagi Kristus Yesus untuk memberi kita buah-buah yang baik. Kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Kita jangan hidup kita sia-sia dan kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jadi kalau kita ada masalah jangan tawar hati. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap kita jemaat Tuhan Tiberias di pagi hari ini. Itu suara gembala saudara buat setiap kita. Suara gembala dengan tema minggu ini saudara, buat setiap jemaat Tiberias, yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Tim Haji, yaitu Kristen bayi atau kanak-kanak. Topik pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Cepat atau lambat setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar kami semua berjuang untuk tidak jatuh dosa, agar kami siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan, diprogramkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Topik kedua, Kristen bayi, yaitu kanak-kanak. Yang pertama, orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, dalam 1 Korintus 3 ayat 6 hingga 7 dan juga dalam Roma 10 ayat 14 hingga 15. Tanda-tanda orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis, yang mempunyai sifat atau sikap yang cenderung menimbulkan rasa curiga atau rasa tidak percaya. Mengapa kita harus bertumbuh? Yaitu untuk melindungi diri kita dari dosa dan kuasa gelap ataupun iblis. Kita perlu bertumbuh agar kita bisa menyatakan Kristus Yesus kepada orang lain dan agar kita punya perlengkapan rohani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena Tuhan Yesus tidak pernah janji bahwa orang Kristen akan bebas dari kesulitan. Kemudian yang kedua, orang Kristen yang suam-suam atau tidak panas dan tidak dingin. Wahyu 3 ayat 15 hingga 19. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan juga kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya seolah-olah Tuhan tidak pernah ada. Mereka pergi ke gereja tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Dan hal itu memuakkan bagi Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang meragukan keselamatannya. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik, suka memberi dan hidup saleh itu buah dari keselamatan. Orang Kristen bayi bisa meragukan keselamatannya karena mereka mudah terpengaruh akan ajaran sesat, gampang tergoda, suka berselisih, dan ini dikarenakan kurang mengenal dan memahami akan firman Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita harus bertumbuh menjadi dewasa
rohani. Tidak menjadi kanak-kanak dan terus di dalam iman. Kita harus bertumbuh dalam kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki sikap yang mudah untuk diajar, yaitu seorang murid yang meneladani Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menurunkan hati Engkau dan tidak menurunkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah. Satu pesan Tuhan yang sungguh dahsyat, yang sungguh memberkati dan juga menjagakan setiap jiwa kita melalui Saudara Gembala yang kita sudah dengar di pagi hari ini. Kita mau terima yang terbaik firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Satukan hati saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, hanya melalui pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami tahu bahwa kehidupan kami pasti akan selalu baik dalam penyertaan Tuhan yang selalu sempurna. Kami telah melihatnya Tuhan, betapa baik Engkau dalam kehidupan kami, betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu sediakan apapun kondisi kami Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percaya akan pasti menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, setiap kami boleh memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Dan saat ini hati kami memberikan dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus, bentuk kami agar kehidupan kami semakin serupa dengan kuasa dan juga gambaran-Mu ya Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan kami boleh melihat janji-janji-Mu terjadi bagi kehidupan kami. Ini kami dan kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Kita buka hati di hadapan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Makasih Bapa. Kami sadar betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias, angkat tanganmu, katakan
sentuh hatiku. Ubah kehidupan kami Tuhan, lewat firman-Mu yang mengubahkan kami. Oh Tuhan. Kemudian yang terkasih Bapak Pendeta dari Rusli, boleh bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Angkat tanganmu jemaat Tiberias, buka hatimu, minta sama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Mari panggil dia saudara sama-sama. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, emas yang murni. Engkau bentuk setiap kami Tuhan. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Bapa mengaruniakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, dan anugerah kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan mengaruniakan kami masih bisa memuji menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sungguh nyata, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami dengan terang firman-Mu dan membawa kami dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, yang Kau taruh kebenaran firman-Mu Tuhan untuk disampaikan, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, sehingga hanya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan setiap orang yang mendengarnya. Karena kami percaya, firman-Mu Tuhan bukan sekedar perkataan, tapi kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, membangun, membentuk, dan membaharui dan membasuh kami. Dan jadi seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami percaya oleh darah-Mu Tuhan, kami diampuni, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, sehingga kami bisa berkata oleh kuasa Roh Kudus, kami adalah orang benar Tuhan Yesus Kristus, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk saudara. Minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang spesial dari Injil Lukas, yaitu tema belas kasihan. Jadi yang ditulis Injil Lukas tetapi tidak ditulis di dalam Injil Matius dan Markus, karena ketiganya adalah Injil sinoptik. Dan minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan spesial dari Injil Matius. Perumpamaan khususnya yang ditulis di dalam Injil Matius tetapi tidak ditulis di dalam Markus dan Lukas. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemisahan. Saudara bisa lihat gambar di sana? Mungkin ada banyak dari kita baru tahu apa bedanya gandum dengan lalang. Keduanya mirip. Yang kiri adalah gandum, yang kanan adalah lalang. Yang kiri gandum itu ada bulir-bulirnya, tetapi yang kanan tidak ada
bulir-bulirnya. Mari kita lihat beberapa perumpamaan. Kita akan banyak membaca Alkitab hari ini, karena tidak mungkin saya potong-potong, tidak mungkin kalau saya tidak membacakannya sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita menerimanya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat 30. Jadi 3 perumpamaan yang kita akan pelajari ini khusus dicatat spesial di Injil Matius dan tidak dicatat di Markus dan Lukas, dan apa yang firman Tuhan mau bicara sama saudara dan saya. Ada satu tema ya dari ketiga perumpamaan ini. Matius 13 ayat yang ke-24, kita baca di sana, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan puji Tuhan, Tuhan gak meninggalkan saudara dan saya kebingungan. Karena kita adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan Yesus untuk mengerti perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya seringkali Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita lihat apa arti perumpamaannya. Ayat yang ke-36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai telah ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. N43 kita baca bersama-sama. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau kita lihat di ayat 43, slide saya tolong. Di sana apa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa Tuhan memisahkan lalang dari antara gandum. Tolong slide saya. Lalang itu akan dibakar dan gandum itu akan dikumpulkan ke dalam lumbungku. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi dengan apa Tuhan menyamakan arti dari gandum itu adalah orang-orang benar. Amin. Mari kita lihat perumpamaan yang kedua. Matius 13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52. Perumpamaan tentang pukat atau jaring untuk menangkap ikan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu
dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Perhatikan, firman Tuhan tidak katakan memisahkan orang jahat dari orang baik. Tapi firman Tuhan katakan memisahkan orang jahat dari orang benar. Amin. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Amin. Jadi akan ada pemisahan di akhir zaman. Bukan orang jahat dengan orang baik, tetapi orang jahat dengan orang benar. Mari kita lihat satu perumpamaan lagi. Yang khas dicatat di dalam Lukas. Matius pasal yang ke-25, sebelum kita sampai kepada pertanyaan utama dari pembelajaran kita pagi hari ini. Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kenapa domba dan kambing? Kalau kita memandangnya dengan kacamata modern nggak ketemu. Saudara harus memandang perumpamaan ini dari kacamata orang Yahudi pada zaman itu. Kenapa Tuhan pakai domba? Kenapa Tuhan pakai kambing? Menurut tradisi, budaya orang Yahudi, domba digambarkan sebagai ketaatan, kepolosan, kemurnian. Sedangkan kambing pada zaman itu digambarkan sebagai pemberontakan, ketidaktaatan. Makanya kenapa Tuhan Yesus pakai domba dan kambing. Mari kita lanjut lagi. Dan ia akan menempatkan domba-domba di mana? Di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi dipisahkan antara domba dengan kambing. Jadi dari 3 perumpamaan yang kita baca ini, temanya apa? Pemisahan. Lalang dipisahkan dari gandum, ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, dan domba dipisahkan dari kambing. Terus berikutnya, ayat berikutnya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan ayat 37. Siapa domba ini? Tuhan sebutkan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi orang-orang benar itu memiliki hati yang belas kasihan. Ayat 41, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu siapa? Kambing. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46 kita baca bersama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi dari 3 perumpamaan ini, apa yang Tuhan pisahkan? Orang jahat dan orang benar. Bukan orang baik. Orang jahat dan orang benar. Amin. Lalu pertanyaannya adalah, pertanyaan utamanya, bagaimana saya bisa menjadi orang benar? Ini yang menjadi pertanyaan utama dari pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jawabannya tidak bisa. Tapi saya belum selesai. Jangan kaget dulu. Belum titik. Tidak bisa dengan cara kita. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Tidak bisa dengan segala perbuatan kita. Kita tidak bisa menjadi orang benar karena yang benar adalah saudara dan saya dijadikan orang benar oleh anugerah Allah. Amin. Mari kita buka Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara dan saya juga dahulu, kita udah belajar manusia baru beberapa minggu yang lalu, amin. Kita nggak memiliki kemampuan untuk hidup benar, kita nggak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang benar, kita tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menjadi orang benar, karena kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu sebabnya Allah beri jalan keluar. Firman Tuhan ini nggak berhenti titik di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau firman Tuhan berhenti titik di sana, nggak ada harapan buat saudara dan saya diselamatkan. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini masih koma. Amin. Kita baca selanjutnya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan. Siapa yang melakukannya? Bapa sendiri. Dan segala harga pembenaran itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya di sana dikatakan dengan cuma-cuma. Amin. Oleh apa? Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kata penebusan di sana menggunakan bahasa Yunani apolutrosis. Sebenarnya kata lutro itu sendiri artinya menebus, membayar satu ransom. Tetapi ini menggunakan kata apolutrosis. Apa artinya? Bahwa saudara dan saya sekarang memiliki posisi yang baru. Gambarannya adalah kita sedang dalam keadaan terbelenggu oleh karena dosa. Seperti budak yang ada di pasar pada zaman itu, nggak berdaya, nggak punya kekuatan, dibelenggu, diperjualbelikan, nggak tahu nasibnya bagaimana. Nggak punya hak atas dirinya. Demikian juga ketika kita dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada satu kekuatan dari kita untuk bisa lepas dari sana. Itu sebabnya kita memerlukan anugerah Allah. Kita memerlukan kasih kuasa Allah yang menyelamatkan. Kita memerlukan Injil yang memerdekakan. Amin. Dan kata apolutrosis ini artinya adalah Tuhan Yesus yang menebus kita dengan membayar harga dosa kita. Tuhan Yesus yang membebaskan belenggu kita, dia bukan sekedar bayar, beres, tapi dia yang gantikan saudara dan saya untuk menanggung kutuk dosa, untuk menanggung hukuman dosa. Tuhan Yesus yang pikul di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya yang digantikan tempatnya, dilepaskan dari belenggu, menerima kemuliaan Allah. Amin. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan cara mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit untuk menyatakan kemenangannya buat saudara dan saya. Apa hasilnya kita ditebus?
Sekarang saudara dan saya memiliki posisi yang baru. Dahulu kita jauh dari Allah. Dahulu kita kehilangan kemuliaan Allah. Dahulu kita disconnected. Seperti handphone jadul. Kalau handphone sekarang kan banyak aplikasi. Kalau handphone jadul nggak ada sinyal, udah nggak kepake. Kita terputus dengan Allah. Kita kehilangan sumber karena dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kita nggak bisa keluar dari dosa, dari kurungan dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menebus saudara dan saya, belenggu itu dipatahkan. Saudara dan saya dikeluarkan dari kurungan dosa, dan saudara dan saya dipindahkan, punya hubungan yang erat dengan Allah, dipenuhi kemuliaan Allah. Ini arti kata apolutrosis. Bagaimana kita dibenarkan? Percaya kepada Injil. Roma pasal yang ke-10 ayat 10 firman Tuhan katakan begini. Roma pasal yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi diperlukan iman percaya, dibenarkan. Percaya apa? Percaya siapa? Bagaimana percaya? Sehingga menjadi dibenarkan. Percaya Injil. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Ibrani. Firman Tuhan enggak kasih kriteria atau syarat siapa, bagaimana, enggak. Yang penting respon saudara dan saya adalah percaya. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi percaya. Bukan karena tunggu ada bukti, tetapi percaya. Katakan amin. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya apa? Bagi segala bangsa. Baik itu budak maupun tuan. Baik itu orang merdeka ataupun hamba. Kita baca 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagaimana saudara dan saya dibenarkan? Diperlukan respon yang namanya iman, percaya. Bukan karena apa yang kita lihat, bukan nunggu bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan firman Kristus Injil itu sederhana, diperes satu kalimat, Tuhan Yesus berkorban, mati dan bangkit menggantikan saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat. Jadi Injil itu adalah benih yang ditabur. Di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sana memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, membawa kepada kepenuhan. Amin. Dan menyelamatkan hidup kekal di sorga. Injil adalah kebenaran Allah. Orang benar hidup oleh iman. Terjemahan bahasa Indonesia oleh. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya di sana ditulis dengan kata ode dikaios ek pisteus sesetai. Artinya apa? Orang benar hidup dari iman. Amin. Percaya akan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman, dari iman. Dan firman Tuhan katakan, dari iman kepada iman. Jadi orang benar itu ada di dalam lingkaran iman. Dari iman kepada iman. Dan bagaimana iman itu timbul? Pertanyaannya kan lagi, Pak, bagaimana saya bisa memiliki iman itu? Iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Lalu pertanyaannya lagi, firman Kristus itu apa, Pak? Baca Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
dan perjanjian baru, perjanjian lama, baca firman Tuhan, kenali pribadi Tuhan Yesus, itu akan memerdekakan saudara dan saya. Hari Jumat yang lalu, saya melayani pelayanan kedukaan, itu mama mertuanya pendeta Denny Harseno. Dan saya sangat diberkati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika saya melihat Alkitabnya, saudara, umur 93 tahun. Setiap hari masih baca Alkitab walaupun dengan keterbatasan. Dia pakai kacamata dan saya buka Alkitabnya, saudara. Alkitabnya itu tulisannya lebih tipis dari tulisan saya. Satu pengorbanan yang luar biasa. Bahkan 2 minggu mau meninggal, dia tulis surat sama anaknya dan mengatakan waktunya sudah tiba. Amin. Ketika saya baca Alkitabnya, saya hanya, ini benar-benar saya sangat diberkati Tuhan Yesus karena saya baca, saya buka saudara dari Kejadian sampai Wahyu, itu bukan hanya baca, tetapi benar-benar direnungkan. Ada catatan-catatannya, ada tanda-tandanya, ada tulisan-tulisannya, ada yang digarisin semua. Saya nggak tahu udah berapa kali dia bolak-balik baca Alkitab. Dan itu yang memberi dia kekuatan, sehingga dia bisa berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Katakan amin. Supaya hari ini saudara dan saya juga, sampai Tuhan Yesus datang, kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iblis lawan kita akan berusaha menipu di tengah prosesnya untuk membuat kita bimbang, ragu. Apalagi ketika kita berdoa, menantikan jawaban Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, yang terjadi malah apa yang kita tidak harapkan, malah apa yang berbeda dari apa yang Tuhan janjikan di dalam prosesnya. Tetap percaya, terus percaya, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Amin. Dan kau akan mengalami kegenapan Injil. Karena firman Tuhan katakan Injil adalah kebenaran Allah. Amin. Sehingga kalau kita tahu Injil adalah kebenaran Allah, saudara dan saya nggak akan goyah. Saudara nggak akan bingung ketika saudara ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul? Saudara pergi ke Amerika, saudara pergi ke Afrika, saudara pergi ke Eropa, saudara pergi ke Asia, saudara pergi ke ujung bumi sekalipun, ada orang nanya saudara, 1 plus 1 equal to, saudara akan jawab 2. Kenapa? Karena saudara tahu, itu kebenaran ilmu pengetahuan. Betul? Saudara nggak akan goyah, walaupun saudara nggak ngerti, asalnya dari mana? Cara ngitungnya gimana? Pokoknya dari sana udah begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dulu ketika saya kecil, karena saya belum mengerti kebenaran, saya sempat mengalami suatu keadaan yang menakutkan. Kenapa? Dulu waktu kecil saya suka makan jeruk. Satu hari ketika saya makan jeruk, bijinya ketelan. Dan oleh saudara-saudara yang lebih besar, saya dibilangin gini, wah makan jeruk, bijinya ketelan. Nanti malam kamu tidur, besok numbu pohon di paru-paru kamu. Besok numbu pohon jeruk di dalam badan kamu. Bijinya itu akan berubah jadi pohon. Dan saya memilih pada saat itu nggak minum saudara. Daripada pohon jeruknya tambah cepat subur saudara. Dan saya menderita beberapa hari saudara. Nanti kalau sesek gimana? Kalau tumbuh pohon gimana? Tapi ketika saya sekolah, saya belajar. Nggak mungkin tumbuh pohon karena gara-gara nelen biji saudara. Saya jadi suka jeruk kembali. Kebenaran itu memerdekakan. Amin. Saya yakin. Kenapa? Karena kebenaran ilmu pengetahuan. Oke, kita tinjau satu aspek lagi. Kebenaran historis. Saudara yakin Indonesia sudah merdeka? Yakin? Yakin. Ada teksnya, ada sejarahnya, ada proklamatornya, semuanya. Sekarang nggak ada tentara yang ngejajah, betul? Kalau bicara konteks perang. Dari mana saudara yakin? Kan saudara belum ada zaman itu. Kalau saya perhatikan saudara yang offline di sini, nggak tahu kalau yang online, kayaknya lahirnya di atas tahun 45 semua. Bahkan seperti ibadah yud ini, wah, pujian yang kebangetan sih.
Amin. Kenapa saudara yakin? Kita belum nggak ngelihat peristiwanya. Kita nggak ada pada saat itu. Iya Pak, ini benar-benar terjadi. Saya yakin Pak, ini kebenaran historis. Bukankah kebenaran Allah jauh di atas kebenaran ilmu pengetahuan? Bukankah kebenaran Allah jauh di atas kebenaran historis? Jadi kalau kita bisa yakin 1 tambah 1 sama dengan 2, kita yakin Indonesia sudah merdeka, saudara yakin, saya yakin kalau saya makan biji jeruk nggak akan tumbuh jadi pohon jeruk. Betapa kita yakin akan kebenaran Allah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sangat mengasihi saudara dan saya, menggantikan kita, mengambil tempat buat saudara dan saya, menyelesaikan segala hukuman dosa kita. Yesus yang dibelenggu untuk membebaskan belenggu dosa kita, dan oleh kebangkitannya belenggu maut itu sudah dipatahkan dan tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Sehingga kita yang percaya akan Injil, kekuatan Allah, kebenaran Allah, firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Dari iman, oleh iman, kepada iman. Amin. Mari kita lihat lagi, bagaimana proses dibenarkan itu terjadi. Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi bagaimana proses kita dibenarkan itu terjadi? Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang menggantikan tempat kita. Firman Tuhan katakan, terjemahan bahasa Indonesia, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya ada kata preposisi huper yang artinya menggantikan. Jadi kalau diterjemahkan literal dari bahasa aslinya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa menggantikan kita. Jelas di sana. Apa yang Tuhan Yesus lakukan menggantikan saudara dan saya supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena dahulu firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Enggak punya cara, enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan untuk menjadi orang benar. Tapi Tuhan Yesus menanggung buat saudara dan saya. Tuhan Yesus enggak buat dosa. Dosa tidak berkuasa atasnya. Tuhan Yesus enggak bisa buat dosa. Sedangkan kita dahulu, kita enggak bisa buat kebenaran. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita enggak bisa enggak buat dosa. Karena dosa membelenggu kita. Tetapi di atas kayu salib terjadi pertukaran. Perhatikan kata huper, menggantikan. Ketika kita percaya dengan iman, saya percaya Yesus menggantikan tempat saya. Saudara dan saya dibenarkan karena iman. Bapa di sorga memandangmu bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Kenapa? Karena terjadi pertukaran, penggantian. Yesus menggantikan tempat kita. Yesus menjadi dosa karena pelanggaran kita. Itu sebabnya, apa buktinya? Bahwa dosa saudara dan saya benar-benar sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Seringkali kan kita bertanya, apa buktinya? Bahwa dosa kita sudah benar-benar Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Di atas kayu salib, teriakan keempat Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Amin. Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Habakuk 1 ayat 13a katakan, matamu terlalu suci untuk memandang kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Di sini saudara bisa renungkan bagaimana pengorbanan Bapa di sorga menyerahkan anaknya buat saudara dan saya. Amin. Menggantikan kita. Kenapa? Karena kamu berharga buat Bapa di sorga. Bapa di sorga nggak mau saudara dan saya terhilang. Bapa di sorga nggak mau saudara dan saya binasa. Saudara dan saya adalah ciptaannya, milik kepunyaannya. Amin. Itu sebabnya Bapa di sorga mengaruniakan anak yang tunggal dan dia harus menyaksikan. Dan dia nggak bisa menyaksikan.
Ketika Yesus di atas kayu salib, mata Allah terlalu kudus, mata Allah terlalu suci untuk bisa memandang kejahatan. Itu sebabnya dia memalingkan wajahnya. Dan ketika dia memalingkan wajahnya, untuk sementara waktu, Yesus mengalami keberpisahan dengan Bapa di sorga. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuktikan dia sedang memikul dosa kita. Mengalami keberpisahan dengan Allah, supaya saudara dan saya mengalami hubungan yang dipersatukan dengan Allah. Menerima kembali kemuliaan Allah. Dan statusmu diubahkan dari orang berdosa menjadi orang benar. Amin. Lalu apa artinya dibenarkan? Apa sih dari tadi kita ngomong dibenarkan. Mari kita lihat. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Saudara nggak usah baca yang merah, nggak usah baca yang hijau. Saudara baca yang hitam sama yang biru aja, yang bahasa Indonesianya nanti saya akan jelaskan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Mari kita lihat, kita pelajari sama-sama. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Apa artinya dibenarkan? Apa ya tindakan Allah, apa yang Bapa di sorga lakukan di dalam Tuhan Yesus ketika membenarkan saudara dan saya. Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, menutup dosa kesalahan kita. Sehingga dia tidak bisa memandang lagi dosa pelanggaran kita. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menutupnya. Ingat tabut perjanjian? Ketika dicipratkan darah di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu, Allah tidak lagi memandang dosa dan pelanggaran mereka. Allah tidak lagi mengingat dosa pelanggaran mereka. Karena darah itu menutup dosa pelanggaran mereka. Amin. Apa artinya dibenarkan? Diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan. Kita mulai dari tidak diperhitungkan. Dalam bahasa Indonesia ditulis tidak diperhitungkan. Saudara tahu, Allah tidak memperhitungkan. Amin. Tapi dalam bahasa Yunani digunakan kata o dan me. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani, umumnya di dalam surat-surat yang lain, tulisan perjanjian baru yang lain, cukup pakai kata o, artinya tidak, atau me, artinya juga tidak. Cukup salah satu. Tetapi ketika Roh Kudus mengaruniakan Paulus untuk menuliskan ini, pakai dua kata strong negatif, double negatif, o, me. Artinya apa? Bahwa firman Allah mau memberi jaminan buat saudara dan saya, benar-benar Allah never ever, tidak akan pernah hitung-hitung lagi. Katakan amin. Suatu penekanan. Sehingga menggunakan kata dua kali negatif. O, me. Sebenarnya o aja udah cukup, me aja udah cukup. Artinya sama-sama tidak. Tapi ketika digunakan, digabungkan jadi satu, untuk menekankan dengan sangat kuat, hal itu benar-benar tidak akan dilakukan. Tidak akan diperhitungkan buat saudara dan saya. Jadi ketika iblis mendakwamu, memperhitungkannya, proklaim dengan imanmu. Bapakku di sorga sudah membenarkan aku. Amin. Sehingga saudara dan saya dimerdekakan untuk mengenal Tuhan dengan benar, bukan dengan keliru. Mari kita lihat kembali. Kata diampuni di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata afetesan. Dan kata ditutupi ditulis dengan kata epekalutesan. Menggunakan bentuk kata kerja atau tindakan indikatif auris. Apa artinya? Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia terbatas. Kata makan kita nggak tahu. Makan itu sudah, sedang, atau akan. Perlu kata bantu. Oh sedang makan, belum makan, akan makan, sedang makan. Perlu kata bantu. Tetapi kalau bahasa Yunani, kata kerja, bahasa Inggris masih ketahuan. Antara bentuk past tense dengan present tense berbeda. Tapi kalau bahasa Yunani lebih dalam maknanya. Siapa yang melakukannya, bagaimana tindakannya, bentuk tindakannya bagaimana. Indikatif auris menyatakan bahwa a reality. Indikatif itu suatu pernyataan, suatu realitas. Artinya apa? There will be no lie, there will be no mistaken. Tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Ini adalah satu realitas yang benar-benar terjadi. Amin.
Sedangkan kata auris di sana adalah as a whole complete action. Suatu tindakan yang utuh menyeluruh. Jadi ketika Tuhan mengampuni, menutup saudara dan saya, benar-benar terjadi. Tidak bohong, tidak akan ada kebohongan di sana, tidak akan ada kekeliruan di sana. Suatu realita yang benar-benar terjadi dan Allah melakukannya tuntas buat saudara dan saya. Saudara nangkep di sini? Jadi ketika Tuhan ngampunin, Tuhan gak ungkit-ungkit lagi. Ketika Tuhan tutup, Tuhan gak buka-buka lagi. Kenapa? Karena tuntas. Saudara dan saya dimerdekakan menjadi ciptaan yang baru. Untuk kita menyadari, jangan anggap sepele dosa. Harganya sangat mahal, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kalau orang berdosa pun, ya diampuni. Tapi ada konsekuensi dari dosa yang harus ditanggung. Dan itu merusakkan. Kalau kita ngerti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, dan bagaimana firman Tuhan di akhir zaman akan ada pemisahan orang jahat dengan orang benar. Bagian saudara dan saya tetap percaya hidup karena iman, oleh iman senantiasa bahwa kita adalah orang benar. Amin. Slide terakhir. Dan orang benar yang dibenarkan hidupnya berubah. Hidup dalam kebenaran, melakukan, memperkatakan apa yang benar, bukan lagi dusta. Suami istri, perkatakan apa yang benar. Jangan ada dusta di dalam rumah tangga. Seringkali orang tertipu berpikir, ya kayaknya lebih menghindari masalah deh kalau ngomong pakai cara bohong. Apapun risikonya, ketika engkau berkata benar, lakukan, perkatakan benar. Dan percaya Tuhan yang berjalan di depanmu. Tuhan yang menolongmu, Tuhan yang membelamu, Tuhan Yesus yang menyelesaikannya bagimu. Katakan amin. Ketika kita berpikir keliru, tertipu oleh tipuan iblis, ngomong bohong lebih menyelesaikan masalah, akan timbul masalah baru yang jauh lebih besar, sementara masalah lamanya nggak selesai. Tapi ketika engkau memperkatakan kebenaran, firman Tuhan yang penuh kuasa, menolong saudara dan saya. Amin. Terus, orang benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya pelayanan kemarin kepada Oma, saudara, 93 tahun masih rajin baca Alkitab, saya yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Bukan saya yang membawa berkat sebenarnya. Ya itu pun saya membawa berkat buat keluarga mereka oleh karena kasih Tuhan Yesus. Tapi ketika saya datang, saya sangat diberkati Tuhan Yesus. Saya melihat seorang saksi iman. Sampai 93 tahun dalam keadaan yang terbatas, dia masih baca Alkitab menurut kesaksian anak-anak. Dan Alkitabnya semua ada tandanya, serius merenungkannya. Karena dia menyadari telah dijadikan orang benar. Adalah satu keanehan. Kalau kita perkatakan, saya telah dibenarkan oleh Tuhan. Saya telah diubahkan, saya menjadi orang benar. Tapi kita nggak rindu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari, kita proklaim, saya dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus, saya diampuni, saya dikasihi Tuhan Yesus, maka saya percaya kerinduan yang kau kasih makan hatimu, yang kau kasih minum hatimu adalah firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mengucap syukur selalu buat pengorbanan Tuhan Yesus. Orang benar akan menyadari bahwa dia bisa dijadikan orang benar karena pengorbanan Tuhan Yesus. Mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan saya percaya mengucap syukur akan perbuatan kasih Tuhan Yesus membuat kita hidup takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa. Enggak mau buat dosa lagi. Karena rindu mengasihi Tuhan. Amin. Yang terakhir, orang yang dibenarkan akan mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Kenapa? Karena menyadari kita sendiri telah menerima anugerah pengampunan, ditutup, enggak dihitung-hitung. Kalau kamu menyadari kamu adalah orang yang dibenarkan Tuhan, kamu enggak akan buka-buka kesalahan orang lain. Kamu enggak akan hitung-hitung kesalahan orang lain. Kamu bisa mengampuni, karena kita sendiri yang enggak pantas, enggak layak, kita sendiri diampuni. Bapak, Ibu, suami, istri, saya percaya kalau engkau menyadari kebenaran firman Tuhan ini, engkau bersama keluargamu, setiap perjamuan kudus, proklaim, oleh darah Tuhan Yesus kami dibenarkan. Betul? Maka memandang sebagaimana Tuhan memandang. Jangan berseberangan dengan Tuhan. Pak, kalau Tuhan sudah mengampuni istrimu, Tuhan sudah menutup dan tidak hitung-hitung, lakukan apa yang Tuhan lakukan.
Ampuni. Jangan buka-buka. Tutup semua dosa kesalahan. Jangan ungkit-ungkit. Jangan hitung-hitung lagi. Ampuni. Dan saya percaya ada kerukunan dalam rumah tanggamu. Bu, kalau engkau berdoa buat suamimu, bahkan engkau berdoa bersama-sama perjamuan kudus dan percaya bahwa darah Yesus membenarkan suamimu. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Jangan berseberangan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni, ampuni juga. Jangan keras hati. Kalau Tuhan sudah tutup, jangan buka-buka lagi. Jangan ungkit-ungkit lagi. Tutup. Yang lalu, berlalu. Kalau Tuhan sudah tidak hitung-hitung, jangan hitung-hitung lagi. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Saya percaya keluargamu diberkati Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu yang tuntas, komplit, selesai di atas kayu salib. Mengampuni kami, menutup segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak menghitung-hitung dosa dan pelanggaran kami, tapi menyatakan kasih kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berita Injil, buat benih yang ditabur dalam hati kami. Kami memberi respon percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Setiap orang yang percaya, Injil adalah kebenaran Allah. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak hidup di zaman itu, tapi kami sungguh percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Seberapa kami yakin tidak goyah dalam kebenaran, ilmu pengetahuan, kebenaran alam 1 tambah 1 sama dengan 2. Betapa lebih lagi kami yakin tidak goyah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang memerdekakan. Biar kami sebagai orang benar-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk setiap hari kami hidup dalam kebenaran. Untuk setiap hari kami melakukan, memperkatakan apa yang benar. Untuk setiap hari kami rindu akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap hari kami mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang menggantikan kami. Memerdekakan kami dari belenggu. Biar setiap hari kami juga bisa mengampuni dan mengampuni dan mengampuni sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus yang telah mati bagi setiap kita, curahkan darahnya memberkati setiap. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuh. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Siapa usia dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita di pagi hari kita akan ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Firman Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi darah Tuhan Yesus, darah pengampunan, tetapi juga darah perjanjian. Karena satu hari nanti saudara dan saya akan dikumpulkan bersama-sama dalam kerajaan sorga
orang-orang benarnya Allah untuk perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Itu sebabnya kitab Matius tadi katakan orang-orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan Bapakku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang menggantikan kita, berkorban bagi kita, ganti kita. Dan kita mengucap berkat semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kita proklaim, kita menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, menderita, berkorban, ditombak, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Keluarga kami disembuhkan. Sehat sempurna dari ujung rambut ujung kaki. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami disegarkan. Ada damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus. Ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus mengaruniakan kami kekudusan, kebenaran, kasih setia, dan juga kemuliaan, kemenangan Tuhan Yesus memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib, kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah, darah pengampunan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan hidup kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran. Rumah tangga kami kasih mula-mula, saling mengasihi, saling setia, saling mengampuni sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menanggung segala dosa dan segala penyakit kelemahan kami, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, lever kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami sehat, tekanan darah kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, panca indera kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat, pembuluh darah kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dari ujung rambut ujung kaki, kami sudah sembuh dan juga jiwa kami disegarkan. Ada damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami proklaim sudah sembuh. Sudah masing-masing doa menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Marta yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong
bebas dari setiap sel kanker, panjang umur dalam keadaan yang baik, sehat sempurna, keluarganya dijumpai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Daniati Pariaji, Bu Gembala sidang kami, dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus, selalu sehat, panjang umur, selalu dalam keadaan yang baik, penuh kuasa kasih Tuhan Yesus, penuh hikmat Tuhan Yesus dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami berdoa buat Pak Riksan, Ibu Anita, dalam nama Tuhan Yesus selalu dikasihi, dituntun Tuhan Yesus nantiasa. Lukas diberkati Tuhan Yesus, juga David sehat sempurna bersama keluarga. Kami juga berdoa Yeremia sembuh, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Stanley bebas dari cuci darah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dalam apa yang kami kerjakan, usahakan, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu yang membawa kami dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kami, kami di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa berkata, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami, sampai selama-lamanya. Ini yang terjadi dalam hidup kami, setiap detik, setiap menit, setiap langkah, setiap saat, setiap hari, mengalami kasih kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, di mana minyak zaitun, minyak urapan dioleskan, diteteskan, diurapi dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, dan surut kebenaran firman Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini memuliakan Allah dan manusia, memuliakan Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus dipermuliakan, mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi, mereka yang sedang berdoa untuk bebas dari hutang-hutang. Kami proklaim, kami berseru, Tuhan Yesus yang punya cara, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong untuk setiap hutang-hutang bisa terbayar lunas. Apa yang mereka perlukan dalam ekonomi mereka, Tuhan Yesus cukupkan, tidak kekurangan. Mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan yang baru, Tuhan Yesus karuniakan pekerjaan yang baru. Dan di tempat mereka bekerja, mereka bisa maksimal menjadi berkat Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat usaha yang baru, Tuhan Yesus berkati usahanya. Mereka yang sedang berdoa buat keturunan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang karuniakan anak yang dari Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati, dipenuhi kasih Tuhan, diterangi firman Tuhan, ada pertobatan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling membuka diri untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi di setiap keluarga-keluarga, menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa penuh tertawa, canda di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh kasih yang erat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak muda yang sedang sekolah, yang kuliah. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Harapan-Mu tidak akan hilang. Masa depan-Mu sungguh ada. Terutama mereka yang sedang bergumul buat biaya kuliah. Mereka yang sedang bergumul buat keadaan mereka melanjutkan studi. Kami proklaim di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Mereka akan sekolah tinggi. Mereka akan berhasil. Mereka akan menyelesaikan studi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tangan Tuhan Yesus yang kuat menolong, memberkati. Mereka yang sedang berdoa buat beasiswa, Tuhan Yesus yang berkati.
Mereka yang sedang berencana untuk studi di luar negeri, Tuhan Yesus berkati. Mereka yang melayani Tuhan Yesus, Tuhan urapi, berkati. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Kita katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya 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 kasih setianya. Angkat kedua tanganmu. Janji firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Bagi banyak orang hidupmu tanda ajaibnya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus tempat perlindunganmu. Apa yang ditulis dalam Yesaya 58 ayat 11 terjadi digenapi di dalammu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus memberkatimu dengan berkat terbaiknya, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik. Dan hidupmu akan seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan yang penuh dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu dan rumah tanggamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus Allah Maha Kudus menghiburmu, menolongmu, menuntunmu, menjagamu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan sampai hari itu terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari hidupmu engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau akan tinggal tenang, sebab kasih kebaikan, kemurahan, kasih setia, anugerah Tuhan Yesus yang melimpah, Tuhan Yesus menyatakan sungguh terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepara.